Halo YouTube, selamat datang di Jalpak TV. Di video kali ini gue akan pertama-tama mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat Corona. Anda sudah 1 tahun usianya, tolong cepat-cepat pergi dari tempat kami karena saya sudah bosan bikin konten di dalam rumah terus. Pengen konten jalan-jalan. Oke, apa sih yang lagi rame saat ini? Mau masuk sekolah online, mau masuk sekolah offline. Pemerintah bilang mau pengen buru-buru masuk supaya nggak tertinggal. Tapi gimana pendapat anak-anak yang selama ini sekolah online? Nah, apakah mereka setuju sekolah offline? Dan untuk itu gue akan ngebahasnya. Jadi kebetulan gue ada tugas karya ilmiah tentang Corona. Jadi gue pikir kenapa gue nggak bikin tugas yang bisa dijadiin konten? Kan saling menguntungkan. Jadi makasih banget untuk respondennya, ada 31 orang dari sekolah-sekolah di Bekasi, ada juga di Jakarta, bahkan sampai ke Magelang. Gue gak nyebut nama sekolah ya, tapi ya untuk yang di Magelang pokoknya seminari. Gue gak ngomong mana loh. Untuk di Bekasi sekolahnya sekolah-sekolah di daerah Kemang, gak nyebut yang mana. Sekolah di Kemang tuh ada banyak. Oke, ayo kita ke pertanyaan pertama dulu. First impression ada Corona, itu yang pertama. Ada yang bilang senang. Lu anjing bener nih bilang senang, orang susah. Lanjut, first impression ada Corona. Awalnya seneng bisa coba online class gitu, tapi lama-lama bosen terus agak capek karena natap laptop terus. Pasti anak cerdas ini yang jawab, gak mungkin orang males. Terus biasa aja awalnya karena yang namanya bumi juga perlu self healing, jadi biasa aja. Gue nggak tahu ini maksudnya apa ya self healing. Ya karena gue goblok. Ini mungkin anak-anak pintar. Kayaknya anak IPA nih, bentar dulu, cek dulu. Tanggapan 14 ya. Lanjut. Biasa aja karena dulu nganggapnya cuma kayak virus biasa. Oke, mungkin ini kamu rebahan. Terus bingung karena banyak aktivitas yang dilakukan di luar. Tapi ini kaum introvert seneng nih di dalam rumah terus. Ini pasti anak-anak jalan nih. Terus biasa aja karena sudah ketebak dari awal virus ini viral. Apa hubungannya anjing? Virus sama viral itu dua hal yang berbeda ya, bukan sama lu. Tapi ini kan pendapat orang, kita harus menghargai. Ya lanjut. Kaget pas tahu ada virus mematikan Indonesia, ya kaget. Awalnya biasa saja jadi lebih waspada. Saya mengira pandemi tidak akan berlangsung lama. Kaget belajar di rumah. Kaget takut karena belum ada obatnya. Kan udah ada vaksin ya. Makanya nonton berita, jangan main game mulu. Loh. First impression kaget dan nggak percaya. Ya, nggak percaya. Teori konspirasi. Nggak mau komentar. Nah ini nih, anak goblok. First impression ada Corona. Seneng, ternyata liburannya lama. Nikmatinya setahun. First impression ada Corona. Ini cuma konspirasi. Anda pikir ini Illuminati? Ada hubungannya? Enggak, ini bener-bener ada, gue bilang sama lu. Tapi ya saya tidak memicu keributan. Lanjut. Sedih, capek, senang bisa libur. Kaget, insecure, kaget, paranoid. Biasa terpukau. Khawatir, tegang, sedih, takut. B aja. Ini serius lo tanggap orangnya ngomong B aja. Ya. Jadi kalau bisa gue simpulin first impression Corona, anak-anak itu kaget. Ada yang kaget, ada yang senang karena bisa libur. Nah, tapi sekarang nikmatin gak tuh libur 1 tahun gak ketemu-ketemu. Pertanyaan selanjutnya, suka nggak ulangan online dari rumah? 23 orang bilang suka banget. Pasti Anda kaum nyontek. Tapi ada yang bilang nggak suka, 8 orang. Ya nggak apa-apa. Bagus, berarti dari
sebagian besar yang gue tanyain masih ada yang gak suka ulangan online. Tapi harusnya dipertanyakan, mengapa Anda tidak suka? Next. Capek nggak sekolah online dari rumah? 13 bilang kadang-kadang, 12 capek banget, 6 biasa aja. Mari 6 orang itu mungkin udah kaum rebahan sejak, jadi dia di rumah aja juga santai. Yuk. Sekarang kalau dulu anak-anak kalau misalnya sekolah offline banget jam berapa sih? Setengah 6, jam 5, jam 5, jam 5, jam 5, jam 5, jam 5, jam 5. Jam ini siapa anjir jam 6 pas? Sekolah mulai jam 7 loh. Dulu sekolah mulai jam 7. Ini Anda bangun jam 6. Anda sebaiknya rumahnya di dekat sekolah persis. Bayangin kalau misalnya rumah Anda jauh, pasti telat. Jam 6, paling lama jam 6, 5.45. Ini 4.45, jam 6, jam 5, 4 atau 5, jam 6. Jam 6, kayaknya jam 6 ya. Wow. Gue pikir jam 6 udah parah. Ini ada yang setengah 7 bangun. Anda masuknya jam berapa anjir? Tanggapan 28. Bentar, gue lihat dulu siapa nih orang parah banget. Dari mana sih orang ini? Baru. Temen kelas lu nih Jan, kelakuan. Ada. Gak mau disebut. Gak boleh. Ntar gak lucu. Next question. Sekarang sekolah online bangunnya jam berapa? Mari kita lihat. Jam 6 pagi, 6.30. Oh iya, for information, di sekolah gua sama Januar sama Jito ya rata-rata setengah 8 mulai. Kita lihat ya. Ini jam 7.29. Astaga Tuhan. Gue itu aja, gue ngaku kalau sekolah online itu bangunnya jam 7.15 menit sebelum mulai. Gue pikir gue udah parah, ini ada 7.29 baru bangun. Astaga. 7.4. Kalau mager jam 7. 30 menit sebelum KBM. Kalau rajin jam 6, 1 jam sebelum KBM. Ya, bagus. Setengah 7 pagi. 7 pagi. 7. Ini yang 7.30. Anak mana anjir? 7. Ini 7.29 deh. Siapa ini 7.29? Nah, tanggapan 26. Siapa? Teman kelas Anda lagi. Sepertinya teman kelas Anda perlu dijawab baik-baik. Next question yang agak-agak sempat rame. First impression ospek online, entah ospek, mos, MPLS, ya terserah kalian nyebutnya apa. Tapi intinya masa pengenalan sekolah online. Gimana first impressionnya? Kok kosong, agak ribet, kaget banget, seneng karena ketika pengospeknya marah tinggal di-mute. Nah, jawabannya ini nih, Anda cerdas, bagus, tolong dipertahankan. Oh, nah. Masih kaget, ribet, belum ospek ya, biasa aja. Satu hari banyak tugasnya ya, tapi Pak lebih bersyukur lah daripada di sekolah langsung. Tambah ribet. Kalau pengospeknya marah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Biasa aja, enak malah. Nah, enak gak ketemu kakak OSIS. Lumayan, gak dapat feel ospek langsung. Bingung caranya. Selamat gue. Ada yang bilang ngebosenin. Buat Anda bilang ngebosenin, Anda belum pernah ya dimarah-marahin. Sama OSIS. Bukan. Aduh, pokoknya dimarah-marahin, disuruh bawa barang aneh-aneh yang gak ada hubungannya sama sekali. Menarik ya, bagus. Oke, next question. Ini kayak apa ya? Gue bikin kayak polling gitu. Seneng nggak judulnya, seneng ospeknya on apa enggak? 14 orang bilang biasa aja, 7 enggak, 5 bilang oh iya jelas. Buat Anda yang bilang oh iya jelas, pasti kaum introvert. Tapi gue nggak kata-katain ya, ini coba bercanda aja. Next question. Nah, pernah nyontek nggak selama belajar online? Nah ini pasti saya yakin pada nyontek. Kalau nggak bilang nggak nyontek, berarti. Oke,
24 bilang, aduh maaf kelilipan. Karma instan. Shit. Pernah nyontek gak sama belajar online? 24 orang bilang pernah, 7 bilang enggak. Ya, saya gak bisa banyak komentar. Itu urusan Anda sama Tuhan ya. Mau dijawab tidak. Tapi kalau seandainya nyontek, gue salut banget sih. Expression, pernah pakai jasa joki PR apa enggak? Nah ini, gue ngaku, gue punya jasa joki. Gue ngejalan jasa joki PR dan itu menggiurkan sekali. Jadi jika lo semua yang nonton nggak tahu, aduh, libur-libur nggak ada uang jajan, coba jasa joki. Oke. Dari 31 orang, 28 bilang enggak, 3 bilang pernah. Kayaknya si Dito salah ngumpulin responden ini. Ini 3 orang dari mana aja? Tanggapan 2. Oke, kita lupakan itu. Masih berhubungan sama pertanyaan sebelumnya. Kalau belum pernah pakai, ada pikiran buat pakai nggak? Jawabannya ada, enggak, tidak, enggak, buang-buang uang. Skin. Ya mungkin dia pintar kan, kita positive thinking, mungkin dia pintar, dia ingin berusaha sendiri, tapi begitu rapotan, nilainya kebakaran. Enggak, independen. Saya tidak tahu apa itu joki PR. Ini siapa yang nanya? Tanggapan gue 7. Buat Anda yang tidak tahu apa itu namanya joki PR, saya jelasin nih. Joki PR itu adalah Anda dikasih PR, tapi Anda menyuruh orang lain buat ngerjain, lalu Anda bayar. Itu namanya joki PR. Kalau Anda nggak ngerti juga, aduh, mana pertanyaannya? Enggak sih, sayang uang, terus pasti ketahuan juga menurutku. Saya selama dari SMP nggak pakai, mau menjalankan bisnis joki PR aman-aman saja tuh, atau mungkin udah maafas sekali ya, nggak kepikiran. Udah pernah kok, udah pernah pakai, ada dong, pernah ada niat mau pakai ya, berarti mungkin Tuhan masih berkarya dalam diri Anda, menyadarkan bahwa itu dosa. Tapi kalau udah kepepet, kenapa tidak? Mungkin kalau soalnya susah, nah ya itu bagus juga, jadi biar dosanya nggak banyak-banyak amat, buat PR susah aja. Tapi kalau misalnya semua PR Anda pakai joki, ya kenapa tidak? Anda bikin saya untung kalau gitu. Ya, next question. Yuk, udah belajar online udah 1 semester, apa yang kalian suka? Oke. Respon pertama, bisa lebih banyak waktu melakukan hobi, bisa nyari informasi di internet. Jadi Anda selalu pakai joki, cuma nyari informasi dari internet. Ya, nggak ada. Bisa lebih bebas dan santai. Tidak perlu bangun pagi. Ini banyak sekali tanggapannya. Bener-bener golongan kami. Terhindar dari corona, ya terserah. Belajar sambil rebahan. Ada kamu rebahan ternyata. Bisa bangun lebih siang, nggak usah nyatet pakai tangan, fleksibel, mengurangi penyebaran virus, bla bla bla. Nggak perlu bayar ongkos pulang pergi, bisa lebih santai. Tapi katanya nggak dapat uang jajan. Lu dapat uang jajan nggak, Jan? Enggak, ya udah. Mungkin dia kaya, positive thinking. Cerita lebih banyak, nggak perlu panik telat. Ya benar. Bisa lihat Google, hehehe, sambil makan lah, wadaw. Mungkin kalau ada tugas atau kuis lebih enak karena bisa sekalian browsing. Terus gak secapek sekolah offline ya. Belajar tanpa menggunakan seragam. Apa? Gue juga begitu kok. Bisa leluasa, waktunya lebih singkat. Nope, nggak ada. Bisa tahu pengalaman, fleksibel. Bisa ditinggal tidur. Wow. Belajar bisa kapan aja, bisa yang kegiatan lain, lebih bebas aja pas ulangan. Bisa kerja sama, daripada Anda kerja sama ribet, ada satu orang yang kerja, mendingan Anda pakai jasa joki PR. Jasa joki PR sama saya. Next question. Kangen nggak sih sekolah langsung?
Semua orang bilang kangen, kangen banget. Tidak, biasa aja. Jelas kangen, gabut di rumah. Nope, lebih kangen ke temen. Kangen ke temennya, temen biasa apa temen apa nih? Aduh, garing gak jokes gua. Kangen banget, lumayan. Kangen biasa aja. Kangen banget, jangan ditanya. Sedikit kangen. Ya, kangen lah. Materi lebih masuk ke otak daripada lebih jadi ini apa sih? Iyalah, materi pelajaran lebih masuk ke otak daripada online. Jadi intinya dia lebih suka belajar offline karena materi lebih masuk ke otak gitu ya. Gitu. Oke, thank you. Kangen. Saya tanya kalian kangen apa enggak? Ini kenapa jawabannya kaget? Next question. Kalau nanti udah bisa sekolah langsung, kira-kira gimana suasananya? Suram. Ini mohon maaf yang bilang suram. Saya bertanya bagaimana suasananya, bukan masa depan Anda. Nggak tahu, tapi kayaknya harus nyesuaiin diri dulu karena virus corona masih ada. Ada juga sekolah juga udah beda kota. Oh, ini mungkin yang anak-anak yang dari sekolah di daerah Magelang. Sekali lagi saya nggak nyebut sekolah ya. Tetap tidak bisa seperti semula. Semua kegiatan akan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Kayak sebelum pandemi, mungkin agak jauh-jauhan. Oke, bagus. Berarti Anda ikat protokol kesehatan. Nice. Suasananya mungkin ya seperti sekolah pada biasanya. Agak awkward. Awkward itu canggung ya, Jan? Sorry, grammar gue jelek. Bakal seru banget dan bakal temu kangen. Nah ini, Anda tahu tidak? Kalau Anda misalnya sudah divaksin pun, sebaiknya jangan berpeluk-pelukan. Jadi kalau ketemu kangen, Anda jangan udah lama ketemu terus pelukan. Justru Anda malah menyebabkan sekolah ditutup lagi. Jadi kalau udah masuk, jangan peluk-pelukan. Say hi aja dulu. Foto boleh tapi jangan terlalu dekat dan tetap pakai masker please. Mungkin canggung. Pasti nggak sama kayak dulu. Seru tapi canggung. Asik, kangen temen, sama seperti sekolah online. Seneng kali ya, nggak tahu. Biasa aja. Temu kangen kayak reuni. Nggak bisa. Anda masih sekolah. Kalau Anda sudah lulus, baru bisa dibilang reuni. Mungkin ngangenin. Pasti canggung. Pecah gokil habis. Optimis juga. Lebih sepi, ramai, seru. Pokoknya kalau udah sekolah langsung, gue saranin jangan peluk-pelukan. Ngumpul boleh tapi tetap pakai masker. Kalau enggak ntar ditutup lagi, sedih lagi. Kalau please, saya pengen banget sekolah offline karena masih banyak yang utang jasa joki belum pada bayar. Jadi supaya pas masuk bisa saya tagih-tagihin. Kalau udah ditagih, mau sekolah online lagi tidak apa-apa. Yang penting tagihan saya sudah lunas. Egois kan? Oke, next question tentang ini yang lagi rame. Menurut lu, para responden, kapan bisa sekolah langsung? Ada yang bilang 2022. Oke, berarti tahun depan. Pas keadaan udah membaik. Berarti tidak relatif. 2022. Mana gue tahu, moga-moga aja setahun lagi. Ya, amin. Ntar pas kenaikan kelas di tahun depan. Tahun ini mungkin optimis. Saat pandemi benar-benar selesai. Kayaknya Juni. Tahun ajaran baru 2022. Tahun ini Juli. Kenaikan kelas. Terserah Tuhan maunya kapan. Pasrah aja. Oke. Bagus lah. Kalau pandemi ini udah hilang. Pandemi berakhir. Akhir tahun mungkin. Nunggu pemerintah AE. Kalimat selanjutnya kasar sih, saya tidak mau baca. Tadi saya kena masalah. Juli akhir 2021. Sampai semua orang sadar kalau menggunakan masker itu penting. Nah ini baru jawaban yang bagus. Jadi mungkin kalau menurut orang ini, kalau misalnya mau ada sekolah offline, semua orang harus sadar bahwa pakai masker itu penting. Dan ini bukan konspirasi. Oke, next. 17 Agustus. Kenapa habis 17 Agustus? Mungkin saya kurang referensi kenapa 17 Agustus tadi saya tadi. Entah. Selama vaksin udah bekerja dengan baik ke guru dan murid, mematuhi protokol kesehatan. Ya iya, berarti jangan peluk-pelukan dulu. Tunggu udah aman, bukan ada, baru kita peluk-pelukan. Tapi tolong, cewek sama cewek pelukan tuh gak apa-apa. Tapi kalau cowok sama cowok pelukan,
tidak tahu Juni tahun ini, tahun depan. Tapi kalau yang gue simpulin, semua berharap semester depan udah bisa masuk. Ya, mudah-mudahan saja. Oke. Next question. Mungkin nggak bakal kangen sama belajar online. Kalau yang bilang iya, sepertinya Anda kaum mager. Mungkin iya, bisa jadi, mungkin banget, pastilah. Enggak lah, sombong sekali Anda. Kayak nilai Anda pas belajar online bagus aja. enggak, sudah pasti. Mungkin karena jarang bisa belajar online ya, pasti bakal kangen banget. Bisa jadi kalau jadi kebiasaan ya mungkin agak susah ya. Dulu pas awal-awal kita juga sekolah online tuh agak bingung. Kangen banget. Sepertinya bahasa anak Jaksel. Ini tanggapan 27 siapa nih? Oh, teman sekelas Anda lagi, Januar. Ada apa sih dengan kelas Anda itu? Sepertinya orang random. Iya, mungkin, oke. Lanjut. Apa yang lo lakukan kalau misalnya sekolah online sampai lulus? Sedih karena nggak dapat pengalaman berharga di SMA. Ya, mungkin karena tidak bisa ngeliat cowok-cowok cakep. Ini tanggapan berapa? 25. Oh, cewek. Ya, pengalaman berharga di SMA itu paling apa? Pacaran sama dekel. Aduh, ikut aja sih tapi males banget. Bosan. Sedih karena belum langsung sama offline. Pasrah. Ini baru pasrah. Berpasrah diri kepada Tuhan. Karena semua kembali kepada Tuhan. Kita cuma bisa berpendapat atau berniat, tapi kembali lagi sama Tuhan maunya gimana. Next, dia belajar untuk mempersiapkan kelulusan. Senang. Sekolah online sampai lulus, gimana perasaan lu? Senang. Siapa ini? Tanggapan 1. Oh, baik, saya kena tanggapan 1. Jalannya apa yang terjadi? Nggak ada. Kalau emang jalannya gini, yang akan gue lakukan mungkin seperti biasa dan seperti sebelumnya selama belajar online. Oke, nggak apa-apa, cari kuliah. Visioner sekali, bagus, udah berpikir ke depan. Jalanin aja, menjalani dengan sepenuh hati. Jalanin, nikmatin aja, jalanin sesuai situasi. Santai. Belajar kayak sekarang ya biasa aja. Bilang sama temen-temen maaf kalau punya salah. Wah, ini siapa? Emangnya Anda mau meninggal? Tanggapan 4, siapa nih? Oh, ini ada nih Jojo editor. Mencoba belajar hal yang tidak ada di sekolah seperti membuat lagu. Ya, no comment. Belajar giat agar bisa masuk universitas yang diimpikan. Jalanin aja. Berdoa supaya nggak sampai lulus. Ya, dia masih pasrah sama sedih. Go with the flow, wih. Nangis sekali, menikmati. Agak ribet kalau ada acara baru offline tapi nggak mungkin banget ya. Mengerjakan tugas, berusaha belajar seperti biasa agar dia tertinggal pelajaran. Jalanin aja, enjoy dan nikmatin aja. Ini jawaban paling mantap yang gue dengar. Next question. Ini gue bikin polling lagi, tapi ini pollingnya agak kebalik. Gue bikin belajar di sekolah 2 tahun atau belajar online 3 tahun. Mungkin harusnya belajar di sekolah 3 tahun atau belajar online 2 tahun ya. Tapi banyak yang lebih memilih belajar offline sih di sekolah. Ya enak sih, bisa ketemu temen, gokil-gokilan. Jujur gue kangen masa-masa ricuh. Oke, ini last question. 1 kata buat corona. Yang ini gak akan gue sensor. Mau kasar-kasar aja biar lucu. Pergi. Thanks. Silahkan pergi. Namun buat para orang tua tolong semoga tidak mengizinkan sekolah offline. Kaum rebahan. 1 tanggapan buat corona. Jancok. Ngerugiin. Makasih. Corona fuck you. Wow. Corona I love you.
Ini corona hush itu apa? Kayak ngusir kali Jan ya. Corona terima kasih karena kau UN ditiadakan dan bisa libur panjang. Wow. Corona minggat lu. Berakhirlah, merepotkan, hilang, cepat-cepat pergi. Jahat. Corona jahat ya memang. Nyusahin. Semoga tidak membawa korban lagi. Ya nggak apa-apa, masih berharap. Ya. Corona, Anda keren. Wadaw, ini siapa yang ngomong kayak gini? Harus diperiksa. Siapa ini? Nah, gua aduh, ini pas anak kelas sekali. Gue kayaknya junior kita Jan. Ya nggak apa-apa lah, namanya Yuri. Nggak apa-apa. Ini kan pendapat orang kita guys. Itu sempat keren menyulitkan dia salah. Nah ini nih, ada api-apinya. Lu keren bisa buat gue belajar di rumah selama 1 tahun lebih. Corona semakin di depan. Kita nggak nyebut merek. Siapa nih? Tanggapan 12. Wadaw, random banget. Oh, teman sekelas gue. Wadaw. Luar biasa. Luar biasa. Corona semakin di depan. Mohon maaf, ini penyakit, bukan motor. Itu tuh kayak mereknya. Ya, nggak bisa ngomong, nggak di endorse. Makanya endorse dong. Corona, pak. Corona, speechless gue. Wow, udah nggak tahu ngomong apa lagi. Corona, jancuk, cepet kelar, merepotkan. Corona, kalau cuma mau jadi parasit, ini pergi aja. Dah, nyusahin. Maksudnya jadi parasit gimana sih? Gue nggak mau. Ya mengganggu pokoknya. Oke, itu aja video kita kali ini. Like video ini kalian kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan sekali lagi, ini adalah suara dari anak-anak atau teman-teman gua, Januar, Dito, Jojo yang sekolah online. Ya, jadi ini bukan opini beberapa orang, gue cuma ngebacain aja. Jadi mungkin kalau misalnya mau sekolah offline ya dikaji-kaji dulu, tapi kalau bisa jangan offline karena saya males. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.